Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Di semester 2 ini kita akan membahas tentang limit suatu fungsi. Apa itu limit? Mari kita pelajari. Limit fungsi itu pengertiannya mendekati hampir atau sedikit lagi. Limit fungsi. Suatu limit fungsi dikatakan mendekati L. Oke. Bila X mendekati A, lambangnya berarti nanti X tanda panah A, artinya X mendekati A. Oke. Dinotasikan limit fx di mana X mendekati A kan sama dengan L. Kita lanjut lagi ya. Ini gambaran umumnya. Ibu umumnya fungsi fx seperti ini ya. Ingat, kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? X kurangi 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Ini sudah ibu jabarkan. Lalu min 2 nya pindah, jadinya 2 ya. Berarti X itu tidak boleh sama dengan 2. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 2, coba X nya kita ganti dengan angka 2. 2 kurangi 2 hasilnya akan 0. Padahal penyebut itu tidak boleh 0 karena nanti akan menghasilkan tidak terdefinisi. Oke. Lalu bagaimana caranya nanti mencari limit dengan X-nya 2 padahal X-nya itu tidak boleh 2? Berarti kita bisa mencari nilai yang mendekati nanti 2. Oke. Ini untuk X sama dengan 2 karena tidak boleh. Bagaimana caranya kita cari angka yang mendekati 2? Angka dari kiri dan angka dari kanan. Oke, angka dari kiri berarti mulai dari 0, 1, 1, ini ibu ambil yang terdekat ya, 1,9, 1,99, 1,99 dan seterusnya hingga mendekati 2. Ternyata kalau kita masukkan X-nya ini 0 ya ke sini, nanti fungsinya hasilnya 0. Kita masukkan X-nya 1, kita substitusi ke sini. Nanti hasil fungsinya akan 2. Kita masukkan X-nya 1,9 ya, di sini akan menghasilkan 3,8 dan seterusnya. Ternyata akan hasilnya lihat 0, 2, 3,8, 3,983, 3,998. Oh, ternyata akan menuju ke angka berapa? 4, mendekati angka 4 ini loh. Kita lihat ya, 3 ini ya. Nanti semakin lama akan mendekati angka 4. Itu kalau dari kiri. Coba kita mendekati angka 2 dari kanan, 3, 2,1, 2,01, 2,01 dan seterusnya hingga akan mendekati angka 2. Kita lihat, kita masukkan angka 3 ke fungsi ini, hasilnya 6, 2,1, 4,2 dan seterusnya. Nilainya ternyata akan mendekati angka 4. Oh, berarti bisa kita simpulkan seperti ini. Kita lihat ya, pendekatan nilai fungsi fx jika didekati dari kiri tadi ya, dari kiri nilainya akan mendekati angka 4. Oke, maka lambangnya kalau dari kiri min ya. Terus pendekatan nilai fungsi jika x didekati dari kanan, ini kanan, makanya lambangnya plus. Oke, 2 didekati dari kanan, makanya plus. Ternyata hasilnya juga akan mendekati angka 4. Oh, berarti bisa kita simpulkan limit fungsi yang mendekati 2 ini baik dari kiri maupun dari kanan akan menghasilkan atau akan mendekati angka 4. Makanya karena limit kiri sama dengan limit kanan sama-sama 4, berarti kita bisa simpulkan limit fungsi di angka 2 ini ya, itu akan menghasilkan angka 4. Oke, limit fungsi X mendekati 2, maka hasilnya akan berapa? 4. Bisa kita simpulkan seperti itu. Bisa next ya. Oke, limit kiri dan limit kanan harus sama, makanya akan ketemu hasilnya berapa? 4. Oke, ada beberapa langkah untuk mengerjakan limit fungsi supaya bentuk yang tak tentu dapat dihindari. Salah satunya substitusi langsung. Yang kedua faktorisasi. Yang ketiga mengalihkan dengan bilangan sekawan. Yang keempat membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kali ini aku akan membahas poin 1, 2, 3 dulu. Nanti 4 kita bahas lagi waktu selanjutnya ya.
Pokoknya kita membahas 1, 2, 3 dulu. Sebelum ibu membahas tadi, ada beberapa teorema limit atau sifat-sifat limit ya. Jika limit fx sama dengan a, ini limit gx sama dengan b dengan x nya mendekati a, ini ada limit k fx, makanya k ini konstanta, k nya bisa dikeluarkan ke bagian depan, makanya k limit fx, k nya bisa dikeluarkan. Terus ini ada limit jika tambah kayak gini atau kurang bisa dipisah, jadi limit fx tambah limit gx, itu kalau tambah, kalau kurang berarti tinggal menyesuaikan. Terus perkalian juga sama ya, kalau ada seperti ini bisa dipisah, limit fx sama dengan limit gx artinya. Terus lanjut lagi, pembagian juga sama ya, pembagian juga sama ya, berarti ini bisa kita pisah, limit fx bagi limit gx. Oke, next lagi. Oke, ini juga sama, limitnya nanti di dalam, pangkatnya di luar. Ini juga sama, akar baru nanti n nya ada di luar. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya sifat-sifatnya. Oke, sekarang ibu mau membahas tentang metode substitusi. Itu yang pertama. Oke, kita langsung ke latihan aja. Substitusi, kalau kalian substitusi angka ke fungsinya, hasilnya bukan nilai yang tidak tentu, oke, berarti itu menjadi jawabannya. Contoh, limit 3x dengan x mendekati 2, tinggal kita substitusi aja, masukkan x di sini, kita masukkan angka 2, berarti 3x, berarti 3 kali 2, hasilnya berapa? 6. Oke, karena hasilnya tepat 6 ya, berarti itu sebagai jawaban. Oke, karena disubstitusi menghasilkan nilai yang tentu, oke, berarti itu sebagai jawaban. Berarti cara yang termudah substitusi, atau bisa dengan menggunakan tambahan sifat, 3-nya bisa kita keluarkan, berarti 3 lim x. Oke, terus berarti limit x nya diganti angka 2, berarti sama aja ya, berarti tinggal 3 kali 2, hasilnya sama-sama 6. Oke, tidak ada masalah, tinggal dimasukkan atau disubstitusikan. Terus kita ke soal nomor 2, kita masukkan ini ya, coba x nya kita ganti dengan angka 2, berarti 2 kali 2 tambah 4. Kita cari limitnya. Oke, coba kalau kita substitusikan 2 kali 2 tambah 4, hasilnya akan 8. Oke, berarti menghasilkan nilai yang tentu atau nilai yang bagus, berarti itu sebagai jawabannya. Oke, kita next lagi. Kalau kali ini kita membahas limit fungsi yang nanti bentuknya tak tentu. Kalau yang 2 tadi bentuknya tentu ya. Oke, bentuk tak tentu itu seperti apa sih, Bu? Ini kalau kita masukkan, oke, nanti hasilnya 0/0. Oke, lihat, bila dengan substitusi malah menghasilkan nilai 0/0, maka kita cari pakai cara lainnya, dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Kita ke contoh soal dulu. Nih, nilai dari limit ini. Oke, bisakah pakai substitusi? Kita coba pertama kali menggunakan substitusi dulu. Artinya apa? Limit x mendekati 0, ini soalnya ya, fungsinya. Kita masukkan substitusi 0 ke sini ya. Berarti 0 kuadrat kurangi 0, 0 kuadrat tambah 2 kali 0. Nih, sudah ibu tulis. 0 kurangi 0, 0. 0 tambah 0, 0. Karena menghasilkan 0 dan 0 itu namanya bilangan tak tentu. Oke, berarti kita harus pakai cara lain. Iya, pakai cara lain.
Cara apa? Dengan difaktorkan. Soal tadi tidak bisa dengan cara substitusi, makanya kita faktorkan. Kita coba ya. Ini kita faktorkan. X kuadrat kurang X. Berarti karena sama-sama punya X, X-nya ibu keluarkan. Oke. X kuadrat sudah ibu keluarkan. X1 berarti masih ada X yang di dalam. X sudah ibu keluarkan X, berarti dalamnya masih ada 1. Oke, gini ya. Paham ya? Berarti X kuadrat dibagi X tinggal X. X dibagi X sama dengan 1. Kayak gitu ya. Terus yang ini X kuadrat sama 2X, sama-sama punya X, berarti X-nya ibu keluarkan. X kuadrat dibagi X berarti tinggal X. 2X dibagi X berarti tinggal angka 2-nya saja. Bisa ya, seperti ini ya faktorisasi ya. Terus karena sama-sama punya X, X-nya ibu coret 1, 2. Berarti tinggal X kurang 1 sama X plus 2. Dah, kalau sudah seperti ini coba kita masukkan 0 ke dalam sini, berarti 0 kurang 1 per 0 tambah 2. Ini ya, 0 kurang 1, 0 tambah 2. Jadi hasilnya ini min 1 per ini 0 tambah 2, 2. Jadi jawabannya negatif setengah. Dan menghasilkan nilai yang tentu, bukan 0 per 0 seperti tadi. Paham? Kita ke contoh soal yang berikutnya. Oke. Nilai dari ini. Oke. Nilai dari limit X mendekati 2. Kita cek dulu pakai substitusi. Oke. Berarti 2-nya kita masukkan ke sini ya. Ke X-nya berarti 2 kuadrat kurang 4. Berarti 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0. Oke. Sekarang yang bawah. Kita ganti dengan angka 2. 2 kuadrat 4 ditambah ini X-nya kita ganti 2 berarti 6. 6 kurang 6, 0. Berarti atas 0 bawah 0. 0 per 0 berarti bilangan tak tentu lagi. Berarti kita cari pakai cara lain. Kita coba dengan faktorisasi. Oke. Ya. Oke. Ini kalau difaktorkan jadi ini X kurangi 2 X plus 2. Yang bawah kalau kita faktorkan seperti ini. Sama-sama punya ini kita coret. X kurang 2, X kurang 2 kita coret. Berarti tinggal X plus 2 sama X plus 3. Tinggal nanti kita masukkan 2 ke sini, kita substitusi. 2 tambah 2 sama 2 tambah 3. Jadinya berapa? 4 per 5. Paham sampai sini ya? Mudah. Sekarang kita ke yang ketiga. Bahas yang ketiga. Tadi limit fungsi biasa, sekarang fungsi yang mengandung akar. Jika bentuknya tak tentu lagi, 0 per 0, berarti setelah kita nganu ya, kita substitusi hasilnya 0 per 0, berarti kita pakai cara yang lain dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nih, ibu punya contoh soal seperti ini mengandung akar. Terus 4-nya kita substitusi dulu ya. Kita substitusi berarti 4 kurang 4, ini akar 4 kurang 2. Akar 4 berapa? 2, berarti 2 kurang 2, 0. Ternyata tak tentu lagi. Karena bentuknya akar, berarti caranya dengan mengalihkan dengan sekawan. Gimana sih, Bu? Berarti kita kalikan, karena ini kan soalnya tadi ya. Ini kan tandanya kurang, ini yang ada tanda. Ini kan soalnya ada akarnya kan bagian bawah. Ya, itu kan tandanya kurang. Makanya nanti sekawannya itu tanda yang berkebalikan. Karena ini kurang, jadinya tandanya ini tambah-tambah. Jika ini nanti tambah, ini berarti kurang-kurang. Oke, mengerti ya kebalikannya. Udah, berarti ini akar X plus 2 ini juga sama. Sekarang tinggal dikalikan. Ini kali ini ibu tulis di sini. Ini sama ini kan sama, cuma beda tanda. Berarti bisa kita sederhanakan. Berarti ada rumusnya kan? Kalian masih hafal ya? Kalau ini beda tanda, cuma ini angkanya sama, tinggal ini dikuadratkan, X kuadrat. Nanti tinggal dikurangi. Angka yang kedua berapa? 2 kuadrat. Oke, jangan lupa rumusnya ya. Terus yang atas kita tulis tetap. Yang bawah akar X dikuadratkan, akarnya hilang, 2 kuadrat 4. Udah, kalau udah kayak gini atas sama bawah kan sama. Ini sama ini ya. Kita coret. Berarti tinggal ini. Akar X tambah 2. Kalau udah kita substitusi. Tadi berapa X-nya mendekati 4? Berarti akar 4 tambah 2. Akar 4 berarti 2. 2 tambah 2, 4. Oke, selesai ya. Selamat belajar anak-anak semua.